Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur belakangan menjadi buah bibir. Pasalnya, sang bupati terpilih, Orien P. Riwukore, disebut-sebut masih memegang paspor sebagai warga negara Amerika Serikat. Riuh pun tak terhindarkan. Siapa kecolongan? Bisakah kemenangan Orien dibatalkan? Benarkah Orien yang dijagokan partai penguasa adalah WNA asal negeri Paman Sam? Saya Kenane, Anda menyaksikan Cover Story One. Geger, WNA menang pilkada. Polemik mengenai status kewarganegaraan Bupati terpilih Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur belum berakhir. Fakta terungkap melalui balasan surat elektronik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Diketahui, Orien merupakan warga negara Amerika Serikat. Desas-desus soal status kewarganegaraan Orien sejatinya tak sekonyong-konyong muncul ke permukaan. Sederetan upaya klarifikasi sudah ditempuh Bawaslu demi memperoleh bukti akurat. Pada awal September 2020, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua telah menyurati KPU dan Kantor Imigrasi Provinsi NTT. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Saburai Jua turut menyurati Kedubes Amerika Serikat perihal permohonan informasi data kewarganegaraan Orien P. Riwukore. Hingga pada awal Februari lalu, Kedubes Amerika Serikat akhirnya memberikan jawaban soal status kewarganegaraan Orien. Bawaslu Kabupaten Saburai Jua sudah mengingatkan KPU Kabupaten Saburai Jua untuk memastikan soal kewarganegaraan dari Pak Orien, sehingga dalam proses pendaftaran maupun penetapan nanti tidak mulai masalah. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sedang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta untuk memastikan soal keabsahan dan kebenaran tersebut. Kendati sejumlah data dan fakta sudah tersaji, sang bupati terpilih punya argumen berbeda. Orien bersikukuh bahwa hingga kini dirinya masih berkebangsaan Indonesia. Benarkah? Kalau mengenai warga negara itu apa sudah ada yang ngurus ya, prosesnya begitu. Ya saya yang minta maaf, hanya saya rencana calonkan sebagai Saburai Jua karena hanya sesuai dengan amanat orang tua. Ya, kalau Bapak sendiri, statusnya memang warga negara Amerika Serikat atau menurut seperti saya apa, Pak? bukan. Saya warga negara Indonesia. Bukan Anda juga, Pak? Bukan. Paspornya? Saya warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Kok bisa juga Bapak punya paspor Indonesia? Iya, saya kan masih WNI, mengatakan begitu. Kok bisa Pak? Bukankah Bapak punya paspor Amerika? Saya lacak lagi. Apakah Bapak melakukan pelepasan kewarganegaraan? Tidak. Jadi yang bersangkutan tidak melakukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pengakuan Orien pun seolah dikuatkan dengan hasil verifikasi dan klarifikasi kependudukan KPUD NTT yang menyatakan benar bahwa Orien P. Riwukore warga negara Indonesia, sebagaimana alamat yang tertera dalam KTP elektronik saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Kalau ditanya kewarganegaraan, yang kami sampaikan adalah proses yang dilaksanakan pada tahap pencalonan dan itu dinyatakan sebagai penduduk dengan KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Kupang.
Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2020 disebutkan bahwa syarat utama menjadi kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota adalah warga negara Indonesia. Bila mana kewarganegaraan Orien P. Riwukore sebagai WNA benar adanya, akankah statusnya sebagai bupati terpilih dalam pilkada terancam dibatalkan? Dengan mekanisme dan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri ya untuk menindaklanjuti, dalam arti apakah kemudian juga tetap dilantik atau ditunda atau ada tindak lanjut berikutnya. Sampai saat ini apakah kemudian dilantik dulu sebagai bupati ataukah dibatalkan, bagaimana, ini masih dari perdebatan di kami juga. Kami lihat undang-undang lagi ngecek undang-undang pemerintahan daerah ya, dan undang-undang pemilihan kepala daerah. Dan ini harus kita bahas bersama dengan juga KPU. Tapi KPU sampai sekarang misalnya jawaban surat kami belum diberikan, ya kami tunggu sampai sekarang. Bagaimana konsekuensinya? Ini orang tidak memenuhi syarat menjadi kepala daerah, menjadi calon kepala daerah. Apa konsekuensi yang kedua dari konsekuensi pertama itu? Maka pencalonan pasangan ini harus dianggap tidak ada sedari awal. Batal demi hukum. Kemelut penetapan Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orien Patriot Riwukore yang diduga masih berkewarganegaraan Amerika Serikat akhirnya memicu lawan politiknya dalam pilkada, yakni Takem Raja Pono, Herman Hegi Raja Haba, melayangkan gugatan. Melalui kuasa hukumnya Rudi Kabunang, pasangan nomor urut 3 itu mendaftarkan gugatan kepada KPUD Sabu Raijua ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang menjadi permohonan kami di dalam gugatan ini adalah agar Majelis Hakim memutuskan menyatakan penetapan Bupati terpilih oleh KPU Sabu Raijua dinyatakan batal dan memerintahkan termohon dalam hal ini KPU untuk mencabut penetapan tersebut. Rupanya tak sekedar menyoal identitas kependudukan Orien yang menjadi sorotan. Nominal harta kekayaan sang bupati terpilih pun tak kalah menarik untuk dikulik. Di tengah polemik status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orien P. Riwukore, harta kekayaannya pun tak kalah jadi sorotan. Dengan total aset mencapai 33 miliar rupiah, Orien diketahui memiliki sejumlah tanah dan bangunan di negeri Paman Sam. Namun sayang, meski telah malang melintang, sang bupati terpilih rupanya dikenal sebagai sosok yang tertutup di antara para kolega di tanah rantau. Bupati terpilih Sabu Raijua Orien P. Riwukore tengah menjadi buah bibir usai Bawaslu mengungkap identitas kependudukannya sebagai warga negara Amerika Serikat. Dilansir dari portal resmi KPU, Orien yang lahir di Kupang ini adalah seorang lulusan sarjana ilmu administrasi niaga. Ia pernah menjabat sebagai manajer dan beberapa posisi penting baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Bahkan selama bekerja di Amerika Serikat, ia mendapatkan 2 kali penghargaan sebagai Employee of the Year,
di Los Angeles Telecommunication pada tahun 2000 dan di perusahaan Wave Communication pada tahun 2003. Saya juga menanyakan ke beliau, Pak Orin itu betul mengakui pernah punya paspor Amerika. Kemudian saya tanya, kok bisa Bapak punya paspor Amerika? Ya, saya dulu diberi karena bekerja di unit pentingnya di Amerika, bahwa untuk bisa masuk ke sana harus punya paspor, maka saya diberi. Sebagai calon bupati dan wakil bupati. Mereka merupakan pasangan calon nomor urut 2 yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Keduanya lolos sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Lantas, jika fakta soal kewarganegaraan Orien terbongkar, siapakah yang sebenarnya kecolongan? Parpol pengusung atau lembaga penyelenggara pemilu? Kasus kewarganegaraan ganda yang disandang oleh Orien P. Riwukore menyentil Republik ini agar lebih tegas menegakkan aturan. Sistem administrasi kependudukan yang dijalankan dinilai masih menyisakan sejumlah celah. Lubang ini pun berpotensi melanggengkan kepemilikan kewarganegaraan ganda demi kepentingan pribadi. Berdasarkan modal yang kerja. Bola panas kasus dugaan kewarganegaraan ganda yang disandang Bupati Sabu Rai Jua terpilih Orien P. Riwukore menyasar ke berbagai penjuru. Tapi bagaimana pula otoritas terkait lainnya di Indonesia sampai tak mengendus warga negaranya yang memiliki kewarganegaraan double? Tidak ada organ lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu pilkada, termasuk dalam kewenangan penyelenggaraan pilkada itu mengecek seluruh administrasi pencalonan, administrasi diri dan lain-lain. Itu cuma ada pada KPU, tidak pada orang lain. KPU lah yang menerbitkan keputusan orang ini memenuhi syarat dan tidak syarat dan menetapkan mereka sebagai calon. Jadi mereka pula lah yang memikul tanggung jawab dari peristiwa hukum sekarang ini. Saya sudah cukup lama sebagai penyelenggara belum menemukan ya kasus semacam ini. Saya kira kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ini bisa menjadi satu
gambaran ya bagaimana kita melakukan upaya pencegahan, dan mudah-mudahan ke depan siapapun yang akan terlibat dalam proses pemilu maupun pilkada itu diharapkan clear ya segala aspek baik syarat pencalonan maupun syarat calon, termasuk juga tentang syarat kewarganegaraan itu. Sementara pertanyaan tak kalah menggelitik mengemuka saat menyoal para penyokong Orien di pilkada lalu. Sebab bagaimana bisa jejak pelik Orien yang menebar aroma kejanggalan itu sampai luput dari penciuman partai-partai elit sekaliber PDI Perjuangan, Demokrat maupun Gerindra, sedangkan penyokong Orien syarat dengan para jempolan. Memang sistem kita yang saya katakan belum sempurna. Jadi ini kebetulan adalah kasusnya beliau sebagai calon bupati. Sebenarnya ini menunjuk pada banyaknya masalah, banyaknya kasus yang terjadi menyangkut status kewarganegaraan orang Indonesia. Jadi ke-WNI-an kita ini masalah. Ini kebetulan karena ada masalah politik. Lah yang tidak, sebenarnya soalnya juga sama juga. Maka harus ada perbaikan yang menyeluruh itu. Alat dan perangkat Partai Demokrat ini terbatas. Tetapi pemerintah memiliki alat dan perangkat yang tentu memadai untuk mendeteksi. Kenapa pada waktu verifikasi kok tidak sampai kepada persoalan-persoalan status kewarganegaraan misalkan. Sikap apa yang harus diambil keputusannya ya dikembalikan kepada penyelenggara pilkada bersama dengan pemerintah. Partai Gerindra dari awal sudah percaya kepada KPU dan Bawaslu, juga Dukcapil. Mereka melakukan verifikasi semua persyaratan calon, mereka sudah verifikasi dengan benar dan sudah dinyatakan lolos sebagai calon bupati, dan hasilnya rakyat sudah pilih. Ya kira-kira itu tidak ada masalah dalam demokrasi. Bila merujuk pada konstitusi, maka sampai detik ini pun Indonesia masih menganut asas kewarganegaraan tunggal, alias hanya satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Selain itu, seorang WNI yang selama 5 tahun berada di luar negeri, yang tidak pernah melapor ke perwakilan Indonesia yang berada di negara setempat, maka WNI bersangkutan disebut berpeluang kehilangan kewarganegaraannya. Meski begitu, untuk memutuskan seseorang kehilangan kewarganegaraannya juga tak sederhana. Patut dicermati bila bola panas itu tampaknya kembali mengarah ke pemangku kepentingan. Kami adalah partai nasionalis, kita mengikuti ketentuan tentang warga negara tunggal, ya. Warga negara tunggal itu artinya kalau WNI ya WNI, tidak boleh dia merangkap sebagai warga negara yang lain, apalagi pejabat publik. Tentu kita mengikhlaskan apabila beliau diberhentikan dan digantikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, diberhentikan ini tentu lewat putusan pengadilan yang bersifat kekuatan hukum tetap. Itu pun nanti masih ada proses panjang lagi, penggantiannya melalui mekanisme dewan, ada persetujuan dari menteri dan seterusnya. Kami menunggu keputusan pemerintah saja, karena semua sudah dijalankan, verifikasi sah gitu ya, verifikasi sah, dan tentu selebihnya diserahkan kepada pengambilan keputusan di pemerintah. Nah, secara sistem yang bersangkutan itu belum pernah dikeluarkan dari sistem informasi administrasi kependudukan sebagai WNI. Dalam ketatanegaraan kita, administrasi kependudukan itu ada di hilir. Hulunya adalah kewarganegaraan. Maka nanti kita akan menunggu dan mendapatkan informasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan kajian akademik yang objektif dan adil nanti menetapkan sebagai WNA, maka administrasi kependudukannya, KTP-nya, kartu keluarganya kita cabut. Tetapi kalau Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Pak Orin ini sebagai WNI, maka kartu keluarganya, KTP-nya, dan data kependudukannya tetap berlaku.
kasus dugaan Dwi Kewarganegaraan Orien yang berstatus sebagai kepala daerah terpilih diklaim sebagai kasus baru di Republik ini. Bukan tidak mungkin celah seperti ini rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang mengincar keuntungan pribadi ketimbang niat tulus membangun Ibu Pertiwi.